sebagai dasar nanti apa namanya tugas akhir ya. Di situ maksudnya betul-betul harus betul-betul kerjanya tuh 1 kali gitu loh. Metopen, oke, selesai, dilanjutkan ke tugas akhir nanti skripsi seperti itu. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini sambil nunggu karena ini harus semua dulu hadir. Saya mungkin akan membahas dulu mengenai proposal ya. Nah, nanti setelah Mas dan Mbak menyusun menentukan tema, nah yang akan dilakukan nanti adalah proposal. Oke, sebentar. Kelasnya itu ada berapa orang ya? Ininya apa? Presensinya sebenarnya saya cek dulu ya. Presensinya ada berapa orang lah? Oh, belum saya cek ya. Sebentar, kita cek dulu. Di portal. Karena banyak sekali yang masuk ke saya, ada 50 apa namanya? Nah, ini mata kuliah yang diampung. Kelas C. Kelas lama. Oke. Ada 41, berarti ada yang double ini, ada yang double ngirim. Oke, nanti kita lihat. 41 ini sudah hadir berapa orang? 28, berarti masih 14 ya. 14 lagi, ya udahlah. Saya masuk dulu ke materi, biar nanti teman-temannya untuk materi biar bisa ngejar ya. Baik. Nah, Mas dan Mbak, saya akan mulai di sini. Setelah nanti Mas dan Mbak menentukan tema penelitian yang akan ditulis, maka langkah selanjutnya mulai minggu depan adalah menulis proposal ya, proposal penelitiannya. Nah, sekarang kita lihat secara konsep dulu, secara teorinya dulu, sebenarnya proposal itu apa. Jadi kalau yang lain mungkin ditulisnya di akhir, di mata kuliah pentopen yang lain proposal itu di akhir, kalau saya di depan gitu loh. Karena memang selain nanti konsep-konsep saya berikan, tapi juga sekaligus langsung ke praktek ya, praktek sehingga nanti kalau proposalnya di belakang, saya takutkan banyak konsep-konsep yang sudah berjatuhan di jalan gitu, seperti itu. Baik, kita lihat di sini, sebentar. Oke, proposal penelitian. Apa sih yang disebut dengan proposal penelitian gitu kan? Seperti itu. Ini agak lama ini. Diam dia. Diam. Oke, nah riset proposal atau proposal penelitian itu sebagai suatu usulan penelitian yang diajukan oleh seseorang atau suatu badan, perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan suatu produk tertentu gitu. Jadi di sini mungkin kalau Mas dan Mbak nanti untuk tugas akhir berarti diajukan oleh seorang mahasiswa gitu ya untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Dalam hal ini ada tugas akhir atau skripsi ya, seperti itu. Nah, kalau untuk saya ini sedang menyusun proposal misalnya untuk untuk kompetisi berarti ke dikti atau misalnya ke dikti atau ke Pemda gitu kan. Itu berarti saya sedang mengajukan mengajukan proposal itu ke sponsor atau pendukung ya, seperti itu. Jadi ini adalah usulan penelitian yang diajukan oleh seseorang atau sebuah badan perusahaan organisasi untuk ini menghasilkan suatu produk tertentu. Ngajuin proposal, saya mau penelitian, hasilnya adalah tugas akhir, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi proposal ini adalah tahap yang sangat penting, sangat-sangat penting. Ini ada dokumen pertama yang nanti disusun oleh calon peneliti dan kemudian diserahkan kepada pembimbing atau kepada calon sponsor, seperti itu. Jadi ketika saya kemarin misalnya bukaan dana LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAD, maka proposal saya adalah dokumen pertama yang saya berikan kepada LPPM. Jadi sehingga LPPM tahu saya mau meneliti apa dan sebagainya. Nah, kalau Anda nanti adalah berarti dokumen pertama yang disusun oleh mahasiswa
yang diserahkan kepada pembimbing, seperti itu ya. Jadi ini tahap yang paling sangat penting sebenarnya di sini. Baik, nah di sini. Terus apa sih tujuan kita menulis penelitian ya, usulan penelitian atau proposal penelitian? Satu, dari Mas Danda ini untuk menyajikan rumusan masalah yang akan diteliti. Nah, kita lihat sini ya, menyajikan rumusan masalah. Jadi memang seperti yang kita diskusikan dari beberapa hari yang lalu, penelitian itu didasarkan karena adanya masalah. Masalahnya apa? Kita teliti, kemudian kita kaji solusinya dari hasil penelitian tersebut. Apa namanya? Nah, kemudian dan pentingnya masalah tersebut. Ada masalah, jadi masalah pun tidak semua harus diteliti, tapi seberapa penting masalah itu kita teliti gitu kan. Kayak kemudian membahas upaya penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Nah, di sini apakah penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain? Oke, udah pernah dilakukan. Nah, kita lihat seperti apa penelitian-penelitian sudah dilakukan. Misalnya ternyata satu penelitian itu eh, variabelnya baru ABC, penelitian yang lain baru BCD dan sebagainya. Kita berarti mungkin akan mengemasnya menjadi lebih komprehensif seperti itu. Nah, selanjutnya di usulan penelitian itu menguraikan jenis data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan bagaimana metode pengumpulan datanya, bagaimana mengolah datanya, itu yang harus jadi secara ringkas itu sebenarnya itu ada rumusan masalahnya, kemudian menjelaskan pentingnya masalah tersebut, membahas usaha penelitian yang dilakukan orang lain atau penelitian terdahulu, ada basic teorinya, kemudian nerangin jenis data, terus bagaimana mengumpulkan datanya, terus bagaimana mengolahnya. Secara garis besar itu Mas dan Mbak. Ya. Nah, ini formatnya Mas Danba. Silahkan Mas Danba lihat. Jadi kalau nanti ini format ini yang akan dipakai oleh Mas Danba terus dari awal sampai akhir di UTS UAS ini akan digunakan. Demikian juga nanti ketika tugas akhir ya. Satu, judul penelitian. Dua, ringkasan eksekutif. Kalau misalnya biasa juga disebut abstrak ya. Ada permasalahan atau latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis, dan hasil penelitian sebelumnya. Misalnya ada landasan teoritis, terus hasil penelitian sebelumnya, dan jika ada hipotesis penelitian. Setelah itu kita akan menyusun desainnya, desain penelitiannya, ada analisis data, alat apa yang digunakan, pelaksana penelitian, jadwal penelitian, biaya penelitian, daftar pusaka, lampiran. Ini ada secara umum ya, secara umum seperti ini. Untuk Mas dan Mbak nanti 1 sampai 14 gitu ya. Yang paling tidak ada tuh ini, biaya, pelaksana dan biaya, pelaksana penelitian dan biaya. Tapi kalau seperti kami mengajukan ke UAD lah misalnya, ke UAD atau kemarin ke BI, ini juga ke Pemkot atau misalnya besok ke Basnas. Ini lengkap dari mulai ada pelaksana, jadwal dan biaya penelitiannya. Oke, nah kita masuk ke nomor 1 dulu. Saya tidak akan menjelaskan semua dulu, Mas dan Mbak. Saya nanti akan menjelaskan sampai ke judul dulu aja dan ringkasan eksekutif. Baru nanti saya akan membahas mengenai tema-tema penelitian karena lumayan banyak ya, 41. Kemarin aja yang 34 mahasiswa aja tuh lama ya, lama, butuh waktu yang agak lama. Oke, nah Mas Danba ketika Mas Danba sudah punya tema penelitian, nah terus bagaimana judul yang akan kita berikan? Kalau tema penelitian misalnya tentang kualitas lingkungan hidup dan kemiskinan itu temanya. Tapi judulnya, nah kita lihat. Nah, judul penelitian biasanya ini ada pokok permasalahan, lokasinya, waktu atau periode penelitian. Agar judul komunikatif sebaiknya judul singkat, tapi lengkap dan tegas sehingga mudah diingat. Nah, ini kita lihat contohnya. Contoh membuat judul yang kepanjangan. Nah, silakan lihat. Ini ada pengaruh pengangguran, ketimpangan, pendidikan, pendapatan, nama sekolah, pendapatan asli, daerah ya, jumlah penduduk daerah terhadap kemiskinan. Ini terlalu panjang Mas dan Mbak. Jadi semua variabel ngumpul di sini itu. Itu sebenarnya ya nggak ada yang salah sih, hanya terlalu panjang aja jadinya. Jadi malah mengaburkan esensinya karena kita ini sebenarnya pengaruh penganggurannya dan sebagainya atau apanya. Coba kalau kita lihat misalnya seperti ini. Udah aja disingkat determinan kemiskinan provinsi ABC. Tapi jangan juga pakai faktor-faktor yang pokoknya kemiskinan. Oh, itu sudah kurang menarik sekali itu ya, seperti itu. Jadi determinan kemiskinan provinsi ABC. Atau Mas Dato bisa menekankan ke salah satu aja. Mana yang sekarang misalnya isu-isu terhangatnya apa? Misalnya ketimpangan. Ya udah berarti nanti analisis pengaruh ketimpangan terhadap kemiskinan di provinsi ABC. Meskipun nanti di dalamnya juga ada pengangguran, ada pendidikan, pendapatan, nama sekolah dan sebagainya. Itu seperti itu ya, determinan kemiskinan. Oke, sampai sini dulu Mas Danba, nanti
bagaimana menyusun judul yang lebih misalnya lebih baik atau misalnya lebih ya appropriate lah, lebih pas gitu ya. Kita akan bahas nanti. Nah, tapi sampai sini dulu karena nanti kita akan bahas temanya. Biar nanti Mas Dando sudah mulai tulis menulis bagaimana menyusun judul kan nanti setelah ini kita akan membahas mengenai ini ada beberapa agak judul komunikatif dan menarik bisa menggunakan beberapa penekanan. Nah, mungkin lebih baik kalau temanya sudah ada dulu gitu ya. Temanya sudah ada dulu. Oke, kita akan membahas tema. Mohon untuk sabar Mas dan untuk tema karena memang banyak gitu ya. Satu orang ada 2 sampai 3 tema, jadi memang agak lama, butuh waktu lama. Baik, oke. Ini urutnya urut paling cepat sebenarnya ya, bukan urut nama ini. Ini nggak urut nama ini. Tanggal 3, 28, 29. Oh iya benar, ini urut cepet-cepetan ini. Jadi nanti bukan berdasarkan ini. Bukan berdasarkan abjad ya. Siapa yang masuk duluan itu yang ini. Karena saya langsung ambil dari Google Form, kemudian saya pilih gitu ya kelas-kelasnya. Oke, nah kita lihat sini. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Oke. Nah, ada 44 nih, saya lumayan ya maraton. Mas Abdul Hafiz sudah hadir belum? Mas Abdul Hafiz sudah hadir? Ya Bu, hadir Bu. Oke, Mas Abdul Hafiz di sini ininya ya tema 1 nih saya komen pengaruh umur, pendidikan dan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia gitu ya. Ini kan kemiskinan di Indonesia ya. Ini umur. Kalau ini kuning itu artinya bisa iya bisa enggak gitu ya. Bisa iya bisa enggak artinya karena sudah banyak tentang kemiskinan di Indonesia. Dan ini pertama kali sebenarnya untuk semua ya, untuk Mas Danba itu pertama kali yang akan ditanya adalah mengapa. Mengapa mengambil penelitian ini? Mengapa penelitian ini penting? Mengapa ini penting? Itu sebenarnya. Berarti harus ada fenomenanya, harus ada hal yang mendukung ini seperti itu. Yang kemudian nanti tahunnya nanti dituliskan berapa dan datanya selalu ada sih kalau datanya ya. Tapi kalau saya ini adalah mengapa. Dan ini saya kuningkan, artinya ini sudah banyak ya, sudah banyak. Oke. Yang kedua ini analisis konsumsi dan pengeluaran. Nah, pertanyaan saya Mas panggilan sama Mas Hafiz ya. Ya, Ini Bu. konsumsinya apa, pengeluarannya apa? Karena ada konsumsi pengeluaran itu kan sama sebenarnya Mas. Ini pengeluaran apa? Pengeluarannya untuk masalah pendidikan, Bu. Definisi konsumsi seperti itu. Oke, yang pertama ada sama. Ini mengapa dulu ya? Mengapa dulu? Mengapa gitu. Nanti kita membahas ketika masuk ke latar belakang ya. Kita akan bahas ini apa. Ini ada terus teori dan penelitian terdahulu mohon dilengkapi dan kemudian datanya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini oke ini kalau nanti udah dijelaskan kesehatan gitu ya, ini kan konsumsi pengeluaran pendidikan. Oke. Nah, kalau yang ini sorry salah. Sini deh. Jauh. Ini hijaunya kemarin ya. Oke, hijaunya. Nah, ini kalau yang pengaruh IPM dan pendidikan itu kan udah masuk IPM, Mas. Pendidikan itu Ya, udah Bu. masuk IPM ya. Ini berarti dicoret. Tapi pertanyaan saya adalah datanya. Karena potensi desa dengan IPM gitu loh. Berarti ini kan satu datanya desa, satu datanya IPM itu ada di sampai saya nggak tahu paling bawah itu adalah ada sampai desa IPM. Saya pikir hanya sampai kabupaten atau kecamatan ini. Ini akan Itu bermasalah. kabupaten, Bu. Nah, kalau kabupaten berarti potensi desanya per apa? Per desa atau kabupaten?
Kayaknya untuk per kabupaten, Bu. Jadi itu pendidikannya nggak usah lagi pengaruh IPM terhadap potensi desa aja, Bu. Nah, saya tanya potensi potensi desa itu levelnya datanya apa? Apakah level desa atau level kabupaten? Saya belum cari sih, Bu, datanya, tapi kalau gambarannya itu saya cari di desa dulu. Terus Hmm, untuk selanjutnya cari lagi data lain dari BI atau dari itu, Bu. oke. Kalau ini misalnya di level data ya, level data Ya, Bu. ketika satu itu adalah kabupaten, maka data yang lain juga harus kabupaten. Satu level data. Oh, iya, Bu. Ya, jadi kalau misalnya yang satu levelnya adalah kabupaten, yang lainnya desa, itu nanti nggak bisa, Mas. Itu nggak bisa. Oh, Agak susah nanti kan satu kabupaten desanya banyak, gitu iya, ya. Bu. Ini saya merahkan ini ya. Iya, Bu. Anda nanti kesulitan di datanya, kan nggak satu Iya, Bu. level. Oke, Mbak Mutiara Izmi sudah hadir? Makasih, Bu. Ya, oke sama-sama. Mbak Mutiara Izmi, sebentar. Berarti belum. Saya cek di peserta ya. M. Belum ada. Oke, udah saya lewat nih. Ini sekaligus saya ini juga. Oke, Catur Desta sudah hadir? Catur Desta sudah hadir belum? Mbak Catur Desta. Belum juga. Oh, ini ada Caturnya Sari ya? Catur Sari. Catur Desta Sari. Sudah hadir, Mbak? Belum, begitu lewat ya. Mas Tatas sudah hadir? Ada, Bu. Oke, Mas Tatas berarti. Nah, Mas Tatas di sini analisis pengaruh harga lokasi dan fasilitas terhadap keputusan konsumen membeli rumah. Studi kasus PT Dias Property di mana ini, Mas? PT Dias Propertinya? Di rumah, Bu, di Lombok. Oke ya, baik. Ini berarti sorry. Apa namanya? Satu. Nah, nanti satu. Nanti Mas Tatas harus menjelaskan mengapa memilih lokasi itu, gitu ya. Apakah itu termasuk termasuk apa namanya perumahan yang besar atau bagaimana itu mengapa? Jadi mengapa di lokasi itu, gitu ya. Mengapa mengapa ini penting gitu ya? Mengapa ini penting? Kemudian yang kedua adalah silakan nanti cari teorinya ya. Aduh, malah hilang KP. Mas Tatas silakan cari teorinya ya. Teori dan penelitian sebelumnya. Jadi nanti kalau dari penelitian sebelumnya itu bisa lihat sebenarnya variabelnya apa saja. Hmm, ada harga, lokasi, dan fasilitas misalnya gitu kan. Ada tiga. Nah, apakah ada variabel lainnya seperti itu ya? Silakan dicari. Kemudian ini datanya berarti data primer ya. Iya, Bu. Halo? Di apa di PT Dias Property. Oke, silakan nanti di kamu. Tapi pastikan di mengapa dan tentukan variabel-variabelnya apa ya. Baik, selanjutnya studi kelayakan bisnis Setanggur Homestay. Ini juga ini ya. Ini kalau ini satu homestay ya. Beda, Bu. Kalau yang pertama itu lebih lebih ke kayak perumahan gitu, Bu. Yang kedua ini Mm-mm. homestay biasa. Oke, nah mungkin kalau saya lebih prefer mungkin yang perumahan aja ya. Yang perumahan ya. Gitu, Bu. Yang perumahan saya kasih kuning. Karena ini kalau satu aja kan nanti bisnis nanti masuknya lebih cenderung ke di manajemennya ya. Oke, dampak COVID terhadap harga properti di Kabupaten Lombok. Dampak COVID-19 terhadap harga. Dampaknya untuk melihat dampak ini kan baru setahun ya, baru setahun. Nah, apakah harga properti itu didasarkan kepada ini kan di data kali ya? Ini saya di data kayaknya Mas, datanya nih. Nanti datanya rencananya apa Mas Tatas? Data primer apa sekunder untuk yang ini? Kalau harga pasar properti harusnya primer, Bu. Nggak ada, perasaan nggak ada data yang udah ada gitu. Jadi harus nyari Ya. sendiri. Nah, berarti kalau harga itu kan dipengaruhi oleh nanti ada faktor-faktor lainnya seperti itu.
Nah, berarti kan harganya nih harus banyak gitu di beberapa harga properti. Harga properti itu berarti termasuk apa aja itu nanti? Rencana sih mau fokus ke cukup yang berwujud aja Bu, kayak semacam bangunan gedung gitu Bu. Oke, kalau saya mungkin cari penelitian terdahulunya ya. Nggak ada Bu. Cuma nulis aja kemarin itu. Oke, berarti ini saya kuningkan aja. Ya Bu. Kuningkan atau dimerahkan karena saya agak ininya dengan ini, dengan apa namanya, eh datanya sih kalau saya. Mungkin kalaupun ada data primer nanti ditanya misalnya harga properti sekarang, terus nanya, "Pak, harganya sekian." Terus kalau ditanya misalnya, "Kenapa Bapak menentukan harga sekian?" "Karena Covid." Nah, itu mungkin, ininya agak apa ya, saya nggak tahu meng-capture-nya, menangkapnya gimana. Saya kuningkan aja gitu ya, saya kuningkan tapi, dengan catatannya di datanya ya, datanya tuh bagaimana nanti mencarinya gitu. Kalau yang ini mengapa teori, tapi saya lebih prefer ke yang lebih, luas ya, yang lebih makro lah. Walaupun ini ada industri gitu. Bentar. Oke. Kemudian sebentar. Oh ya, Mbak Catu Desta sudah hadir ya. Udah bisa dengar, Mbak? Ini? Oke. Satu, Mbak, ini udah bisa denger ya? Mudah-mudahan Mas, karena katanya ini nggak apa-apa, Mbak, yang namanya teknis ya, gangguan teknis. Untuk Mbak ini, pengaruh sektor perikanan. Oke, nggak apa-apa, tapi nanti tulisan mengapa, kemudian cari penelitian terdahulu. Jadi Mas dan Mbak, penelitian terdahulu itu adalah untuk melihat teorinya apa, di situ nanti kelihatan ada teorinya apa yang digunakan, dan kemudian juga adalah variabel-variabelnya apa, itu memudahkan. Yang ketiga itu adalah datanya. Coba cek datanya ada apa enggak ya, untuk yang ini silahkan. Ini Mbak apa Mas, Mbak ya? Ini terhadap kebutuhan pangan. Ini juga sama ini. Gitu ya. Mengapa ini penting gitu kan? Terus ini kebutuhan pangan. Analisis sektor udang, Mbak. Ya, ini Mbak apa Mas ya? Mbak ya? Mbak Catur ya? Untuk yang analisis sektor udang terhadap pendapatan provinsi, ini saya kuningkan ya, karena udang, seberapa besar sih udang? Di sana sentra udang apa gimana, Mbak? Sebentar. Ini kuning, mungkin yang ini bisa ke hijau ya. Kalau hijau itu artinya visible lah. Kalau yang kuning itu masih tanya-tanya dulu, terutama mengapanya dan data sih kalau saya nih. Ini nih, sama. Catatannya sama ya. Oke. Oke. Mbak Ria, sudah hadir? Mbak Ria, sudah hadir belum? Belum ya? Oh ya, belum hadir. Oke, lewat dulu. Berarti ini yang sudah hadir dulu. Ruli, Mas Ruli, hadir? Hadir, Bu. Oke, Mas Ruli ya. Analisis peran ekspor impor migas dan impor barang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. 89. Ini datanya udah ada ya, Mas? Sudah, Bu. Dari ini kemarin ya? Dari apa? BPS. BPS. Oke, nah nanti untuk penentuan judul kita lihat nanti ya judulnya. Ya, Bu. Nah, 89, lebih dari 89 ada nggak, Mas? Ke belakang, 80 gitu, ada nggak? Kemarin tuh kalau yang di BPS tuh yang nampilnya itu yang dari 89 kayaknya, Bu, cuman, Bu. Gitu ya? Oke, Iya. nanti berarti nanti dilihat itu adalah, ini kan pertumbuhan ekonomi ya, sebenarnya ini kan udah banyak Mas pertumbuhan ekonomi. Mungkin Iya, Bu. bisa di-highlight misalnya ke impornya, gitu ya. Kan peran ekspor impor migas dan impor barang. Nah, ini ada ekspor impor migas. Ini berarti ekspor migas dan ini impor barang konsumsi ya? Iya, Bu. Impor barang konsumsi. Ini karena secara theoretically itu kayaknya harus dilihat lagi deh. Yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu apa saja, gitu ya. Selain ekspor, impor, karena kalau pertumbuhan ekonomi itu kan kayak fungsi produksi tuh, ada tenaga kerjanya juga, ada investasi dan sebagainya. Tolong dicek lagi ya nanti ya ini ya. Iya, Bu.
Oke, ini pengaruh ekspor impor terhadap terhadap nilai tukar. Ini juga sama, catatannya sama. Ini udah banyak, Mas. Ini banyak. Kebetulan kemarin bimbingan saya juga tentang cadangan devisa. Jadi saya kuningkan lah. Ini banyak, udah banyak. Ya. Tapi pertanyaan selalu, mengapa ini penting? Itu nanti dilihat. Karena kalau data pasti ada, saya data tuh ada. Tapi apa yang menyebabkan kita meneliti itu tuh penting gitu. Masalahnya ada apa sih dengan ini, dengan nilai tukar Indonesia? Masalahnya ada apa dengan pertumbuhan ekonomi kaitan dengan variabel-variabel independennya dan sebagainya. Itu ya Mas Ruli ya. Iya, Bu. Nanti kita lihat bagaimana mencari mengapanya setelah ini. Oke. Mbak Tri, ini Mas Tri Wahyu Aji Saputra ada hadir? Double ya. Double nih. Pantesan kok banyak nih. Oke. Belum hadir. Mbak Hoirunisa hadir? Hadir, Bu. Oke. Mbak Hoirunisa. Oke, ini juga sama. Sorry. Sama pertanyaannya adalah mengapa ekspor di Sulawesi itu penting gitu. Kira-kira datanya ada nggak berapa tahun yang ada di di Sulawesi Utara, Mbak? Datanya. Karena kalau misalnya minimal kan 30 tahun lah kalau misalnya ada nggak datanya. Yang selanjutnya adalah mengapa ekspor di Sulawesi Utara itu menjadi penting? Apakah menjadi salah satu engine gitu atau mesin pertumbuhan ekonominya atau bagaimana? Ini nanti dicari ya. Seperti itu. Tapi ini sudah banyak sebenarnya. Udah banyak ekspor, tapi mungkin di Sulawesi Utaranya yang nggak tahu saya mungkin belum banyak ya. Ini determinan ekspor di bidang perikanan. Kayak kalau di Sulawesi Utara kayaknya sih ya mungkin ini lebih ke hijau, tapi nanti kalau saya isunya adalah di data, Mbak. Apakah ada datanya sebanyak itu gitu ya, Mbak Hoirunisa ya? Silakan dicari ya. Iya, Bu. Yang ini. Kalau yang banyak kayaknya. Bu, bisa bertanya? Kan kalau saya nanya di sini kan saya ambil bidang perikanan karena banyak pabrik ikannya gitu ya, Bu. Terus kalau saya nanya saya pas nanya data kemarin itu tuh disuruh fokus ke beberapa ikan, kayak pas saya nanya ada nggak data ekspor dari tahun ini ke ini, terus mereka kayak bilang ada tapi mau ikan apa gitu. Jadi saya harus maksudnya beberapa jenis ikan aja ya, Bu, begitu. Nanti cari ikan yang paling dominan. Kalau misalnya ada beberapa ikan, kemudian datanya panjang, bisa data panel. Data panelnya adalah jenis lagi. Jenis ikannya adalah cross section. Terus tahun. Seperti itu, Mbak. Itu ya. Oh iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Sebentar. Ini saya aja deh. Ini. Research teori atau penelitian terdahulu. Itu ya. Jadi ikan cross section di sini ada jenis ikan dan tahun. Ini cross sectionnya dan tahunnya ya. Dan tahun. Itu bisa. Oke. Baik, Bu. Nanti ya, Mbak. Oke, nah sekarang Mbak Nuratni sudah hadir? Mbak Nuratni ada? Bu. Ada, Baik. Bu. Baik, pengaruh suku bunga, inflasi, dan juga uang beredar terhadap IHSG di Indonesia ya? IHSG, ya. Oke. Sama kalau ini silakan, karena ini masih datanya dari itu ya, dari ini. Tentukan dulu bahwa ini bisa jalan ketika Anda tahu bahwa ada masalah apa di sini gitu. Fenomena apa ya di apa namanya di IHSG ini, ada suku bunga, inflasi, dan karena mesti kalau saya nggak tahu di ekonomet
kemarin itu mesti variabel independennya 3 ya rata-rata ya, seperti itu. Iya, Bu. Padahal sebenarnya tidak dibatasi 3, kalau memang beberapa teorinya menyatakan ada 4 atau 5 ya itu harus lebih. Nah nanti mengapa dan kemudian dilihat lagi penelitian sebelumnya itu ada variabel apa aja gitu. Jadi tidak terbatas pada data ini. Kalau begitu nanti ditambah ya. Oke, ini konsumsi masyarakat. Nah ini konsumsi masyarakat di Indonesia nanti dilihat kenapa gitu kan. Ini sebenarnya untuk yang konsumsi itu sebenarnya kalau saya sendiri ya mungkin karena saya itu kan soal tertarik apa enggak kan tergantung dari ya kayak saya suka makan nggak suka lele, anak saya suka lele itu kan teman di selera ya seperti itu. Mungkin kalau konsumsi fenomenanya ada karena konsumsi Indonesia itu adalah pengeluaran terbesar dari PDB, itu mungkin bisa menjadi menarik apa sih yang mempengaruhi misalnya konsumsi masyarakat di Indonesia sehingga dia memiliki di antara I plus G, C plus I plus G plus XM tuh konsumsi terbesar, Mbak. Gitu ya. Silahkan di sini. Kalau ekspor teh nggak usah aja. Saya udah banyak gitu. Saya dulu langsung diblok oleh dosen saya ini. Sudah banyak, terlalu banyak. Gitu ya. Karena di Indonesia, kalau saya tadi punya Mbak Ho Indonesia kan memang di sana perikanannya bagus. Di mana? Sulawesi Utara. Ini Sulawesi Utara ya, Mbak ya? Mbak Ho Indonesia. Iya, Bu. Nah, itu disebutnya kan kalau beda lagi kalau di Indonesia gitu. Oke, itu ya. Baik, itu Mbak Ratni silakan antara dua ini. Tapi kalau saya prefer sih mungkin ke ini ya, ke konsumsi ya. Oke, kemudian Mas Aryan Risaldi. Udah hadir? Mas Aryan? Hadir, Bu. Oke. Faktor bahwa indeks manusia. Kayaknya udah banyak nih, Mbak. Ini banyak. aduh. Maksudnya, disebutkan apa sih? Ini di Indonesia, Mas Aryan. Ini di provinsi, Bu. Provinsi mana? DIY. Tapi datanya nggak ada yang sampai 30 tahun, Bu. Memang nggak ada kalau DIY 30 tahun. Paling bisa itu adalah pakainya data panel. Tapi ini tuh udah banyak kalau misalnya di DIY itu soal DIY itu udah banyak banget gitu. Iya. Oke, kalau yang tenaga kerja di DIY juga. Ini juga datanya nggak nyampe 30-an, Bu. Kalau di DIY itu nggak bisa, harus pakai data panel. Di Jawa Tengah juga ya, Bu. Saya sudah ngecek. Itu juga data panel. Di data panelnya tahun dengan kota dan kabupaten. Dan lebih Iya. banyak kalau di Jawa Tengah. Tapi pertanyaannya adalah nanti di sini mengapa? Ya, mengapa gitu seperti itu ya. Iya. IPM tuh udah banyak. IPM memang Jogja termasuk tinggi meskipun timpang. Jogja tuh tinggi, IPM-nya tinggi. Wajar IPM-nya tinggi karena memang kota pelajar dan sebagainya gitu kan. Tapi ini saya kuningkan deh. Kuning itu aja kalau bisa cari yang lain dulu. Kalau yang merah blok memang nggak usah seperti itu. Ini penawaran tenaga kerjanya gimana gitu ya. Kenapa kalau memang ingin ke tenaga kerja ya, ke tenaga kerja misalnya penelitian tentang migrasi sirkuler misalnya itu datanya ada. Jadi migrasi orang itu bermigrasi dari misalnya dari Gunung Kidul atau dari Kulon Progo ke kota Jogja terus nanti dia balik lagi gitu seperti itu. Urbanisasi, beberapa teman lain juga udah urbanisasi. Kayak apa ya? Variabelnya itu berarti pakainya migrasi itu, Bu. Migrasi. Berarti kalau migrasi nanti dicari teorinya apa yang mempengaruhi migrasi, misalnya seperti itu. Kalaupun mau pakai indeks pembangunan manusia, coba cari provinsi misalnya dengan indeks pembangunan manusianya tuh yang paling rendah di dunia, di Indonesia misalnya, ya. Saran saya. Jadi nggak usah di DIY. Atau kalau mau misalnya komparasi, misalnya faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di DIY sebagai jangan DIY, misalnya provinsi tertinggi versus terendah. Itu ya, seperti itu. Jadi dilihat kalau yang di provinsi tertinggi itu yang mempengaruhi apa, yang di provinsi terendah yang mempengaruhi apa. Misalnya seperti itu Mas Aryan ya. Iya, Bu. Oke. Nomornya udah banyak kayaknya nih, udah banyak.
Saya kuningkan aja. Penyerapan juga banyak, udah banyak. Ini ya, coba ya, ini kan ya. Tidak harus di DIY ya, tidak harus di DIY. Tapi di provinsi tertinggi dan terendah misalnya. Kayak gitu. Kalau datanya kurang 50 tahun, berarti yang provinsi tertinggi terendah itu kan bisa beberapa. Bisa sih misalnya apa namanya? Faktor yang pengaruh indeks pembangunan manusia di 10 provinsi tertinggi atau di 10 provinsi terendah gitu, Mas. Kayak gitu. Berarti Ya, tetap pakai panel ya, Bu? pakai panel. Misalnya dilihat aja di PM selama ini PM yang tertinggi itu di mana aja, atau IPM yang terendah itu di mana aja. Ambil aja berapa daerah gitu seperti itu. Big Five gitu loh, 5 besar atau berapa kayak gitu sih. Gitu ya. Kalau tahunnya, Dan Bu, nanti ya. kalau panel itu berapa tahun? Sebenarnya kalau panel itu, kalau saya sendiri kalau memang tahunnya panjang ya saya beri tahun. Saya kalau tahunnya ada sekitar 15 tahun ya 15 tahun. Kemudian misalnya daerahnya ada 10 ya saya ambil 10 gitu. Jadi 15. Cuma nanti pertanyaannya kalau seperti itu nanti ditanya kenapa kok hanya 5. Nah, itu mungkin yang harus dijawab itu. Kok hanya 5 sih, Mas? Kok hanya 10? Seperti itu gitu. Itu sih mungkin yang apa ya kan yang harus dijawab juga gitu loh Mas Aryan. Itu ya Iya, Bu. kayak gitu. Itu kemudian oke. Nanti dicari penelitian terdahulunya ya. Semua udah harus cari penelitian terdahulu. Oke, Mbak Nurul Fitri ada? Mbak Nurul Fitri. Belum ada. Oke, kita lewat ya. Mas Tony Irawan. Mas Tony udah ada? Tony belum ada. Oke, lewat. Lewat nih. Ada dua nih sama kayaknya ya. Oh, ini sama ini. Makanya kok double-double. Mahardika Pratama, Mahardika Putra Pertama, udah hadir? Hadir, Bu. Oke, Mas Mahardika, baik ya. Baik, judulnya di sini investasi sebagai alat penekan impor di Indonesia dalam rangka penguatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oh, ini analisis hubungan kurs rupiah terhadap dolar, pengaruh luas wilayah dan jumlah penduduk terhadap indeks biaya hidup di kota Indonesia. Oke, saya mungkin ini dulu. Mengapa gitu ya? Mungkin ini temanya, tapi nanti judulnya mungkin seperti ini. Intinya begini, Mas Mardika tuh ingin penelitian tentang apa ini untuk yang nomor 1, tema 1? Ini, Bu, ini tuh sebenarnya judulnya. Kemarin tuh mau cari ini temanya apa, malah takutnya nanti nggak nyambung gitu loh, Bu. Gimana? Jadi ini sebenarnya judulnya bukan temanya. Oke, itu ya. Baik, sebagai alat penekan impor. Nah, ini menekan impor gitu. Karena investasinya kan tergantung apa, nanti ini kan berarti pertumbuhan ekonomi. Ini kan ada investasi, ada impor, ada pertumbuhan ekonomi, ada 3 titik di situ gitu. Nah, kalau misalnya pakai regresi, itu regresi biasa itu hanya 2 biasanya, hanya dependen dan independen. Nah, ini mana dependennya, mana independennya, Mas? Ini kemarin saya itu pakai ARDL, Bu, sebenarnya. Ngetesnya pakai ARDL. Terus Berarti yang ini dependennya apa? dependennya ini pertumbuhan ekonomi, Terus independennya? impor sama investasi. Berarti kalau sama investasi dan impor tuh satu level gitu, satu kasta ya. Kalau satu kasta berarti investasi dan impor tuh barengan gitu. Bukan kalau ini kan ada investasi, terus impornya turun, baru pertumbuhan ekonominya naik kan gitu tuh. Oh iya, iya. Kalau seperti ini berarti investasi dan impor ya investasi bagaimana pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi, penekanan impor juga bagaimana pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi gitu. Saya kuningkan ya. Iya. Saya kuningkan dulu. Ini untuk yang analis kurs gimana, Mas? Analis kurs rupiah terhadap dolar gimana? Itu kemarin bahas itu, Bu, hubungannya rupiah ini terhadap dolar di Indonesia. Jadi kayak gimana ya? Lebih ke itu sih faktor-faktornya gitu. Oke, hubungan kurs rupiah terhadap dolar. Rupiah terhadap dolar.
Ya ketika rupiahnya terdepresiasi, dolarnya terapresiasi nih Mas. Kayak gitu. Berarti mungkin analisis nilai tukar gitu Mas. Cenderung ke nilai tukar. Pertanyaannya adalah apakah ada masalah dengan nilai tukar kita saat ini gitu? Ada masalah nggak dengan nilai tukar kita? Seperti itu. Jadi nanti kita ke masalahnya, ada masalah apa gitu kan? Ada apa dengan nilai tukar? Nah, itu nanti disilahkan di apa namanya dikaji lagi ya. Karena berarti di sini nanti apa sih yang mempengaruhi? Mungkin analisis nilai tukar rupiah, nilai tukar rupiah ya. Itu udah banyak Mas, kalau nilai tukar itu banyak, udah banyak nih. Oh, silakan nanti kalau misalnya mau tetap yang ini, silakan cari isu apa yang sekarang misalnya melekat di nilai tukar ini. Apa sih yang apa namanya analisis tukar rupiah terhadap dolar di Indonesia gitu ya. Seperti ini udah banyak ya nih. Penelitiannya udah banyak nih ya. Oke, yang selanjutnya adalah pengaruh luas wilayah dan jumlah penduduk terhadap indeks biaya hidup ya. Nah, ini mungkin coba kalau yang ini ya. Ini saya belum banyak nih saya ini. Cuman untuk yang ini di mana di Indonesia ya? Di Indonesia, Bu. Indonesia, coba cari penelitian terdahulu ya untuk melihat sebenarnya indeks biaya hidup itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk luasan dan apalagi gitu ya. Iya. Setelah penelitian terdahulunya dapat, nanti kemudian dicek datanya ada apa enggak gitu ya. Iya, Bu. Seperti itu. Kalau saya merahin ya, ini saya merahin nih. Mungkin yang ini Mas bisa bisa Mas bisa Mas lanjut ya. Tapi cari dulu penelitian terdahulu. Nanti dari teori dan penelitian terdahulu Mas Darma bisa Mardika bisa melihat ternyata yang mempengaruhi indeks biaya hidup di kota itu adalah satu jumlah penduduk, luas wilayahnya, terus misalnya pendapatannya dan sebagainya di kota ya, di kota-kota. Berarti ini juga pakai data sekunder, bisa data panel, itu bisa cross section kalau memang kotanya banyak. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, itu Mas Mardika. Baik. Mbak Naidis ya, sudah hadir? Saya, Bu. Oke. Mbak Naidis saya di sini. Sebentar, saya ini kan dulu. Ini hampir sama sih. Ini mengapa? Tapi kalau PAD, saya udah bilang PAD, kesejahteraan tuh datanya nggak ada loh, Mbak. Data Itu sekundernya. Coba cek. Ntar pakai itu, Bu. Maksudnya kesejahteraan itu ntar saya masukin bisa kemiskinan, kalau nggak IPM, maksudnya gitu, Bu. Gitu. Nah, kalau PAD dan kemiskinan di Jogja itu udah banyak, Mbak. Saya udah masukkan ke daftar yang list ya, list itu termasuk itu udah banyak gitu. Kalau itu Jawa Tengah gitu gimana, Bu? Jawa Tengah sama termasuk yang provinsi, termasuk yang sering yang sering diteliti sih Mbak itu. Kayak gitu. Itu ya. Oke. Untuk yang ekspor juga, ini ekspor juga udah banyak ini. Ini dari saya dulu mungkin S1 ini banyak yang nulis ini. Tentang ekspor non migas itu. Kalau memang mau tentang ekspor, mungkin bisa fokus ekspor apa gitu kan. Ekspor yang tahun-tahun ini gitu. Tahun-tahun ini tuh ini saya nggak tahu mungkin selama ini kan ini ada impor garam ini. Kenapa nggak menulis tentang impor garam misalnya? Coba cek datanya ada nggak impor garam, impor gula gitu kan. Nanti cari produksi gula, cari konsumsi gula, pendapatan. Jadi impor gula atau impor garam, cari produksi gulanya, konsumsi gulanya, penduduk Indonesia ada pendapatan itu udah ini sebenarnya Mbak. Jadi kalau misalnya ekspor non itu kan udah banyak banget. Coba cari datanya ya. Misalnya ini sama-sama internasional sih. Kalau misalnya impor, karena kan kalau kita lihat impor garam, Indonesia itu kan garamnya seabrek gitu loh. Kenapa harus impor? Itu udah bisa menjawab mengapanya di sini Mbak. Berarti gitu ntar ya? Itu kalau misal impor garam, berarti ntar juga determinannya Bu, faktornya yang dilihat. Apa? Iya. Nanti kita lihat teori impor itu apa. Teori impor itu kan yang jelas ada PDB, pendapatannya. Pendapatan, terus nanti ada produksinya misalnya. Pendapatan nasional ya, pendapatan per kapitanya, kemudian dilihat dari jumlah penduduknya juga, jumlah konsumsinya, konsumsi bisa dari penduduk, kemudian jumlah produksinya ada nggak gitu loh, seperti itu. Iya kan? Kayak gitu. Coba dicek dulu ya. Karena kalau ekspor migas banyak, tapi kita ya sebenarnya ngapain kita harus impor garam dengan panjang pantai panjang kedua di dunia gitu kan, dioptimalkan aja. Nah, nanti kita lihat sebenarnya apa sih yang mempengaruhi impor garam itu gitu, seperti itu ya. Baik Bu.
dampak COVID. Nah, dampak COVID seperti tadi mungkin karena baru setahun 2 tahun ini, kemungkinan ada masalahnya nanti di data ini. Kecuali datanya ada bulanan, jadi dari tahun berapa, terus nanti pas COVID dikasih angka dami satu gitu seperti bulannya. Ini mungkin di data, Mbak. Ya, menarik nanti data, silakan dicari ya. Oke. Oke, Mbak Rizka Widyasti, sudah hadir? Hadir, Bu. Saya cek aja. Mbak Rizka Hadir, udah. Bu. Oke. Mbak Rizka, determinan nilai ekspor pinang. Pinang, ada dengan pinang ini. Adanya Kupinangkau dengan bismillah. Pinang ya, nilai ekspor pinang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pinang itu menjadi salah satu unggulan di Provinsi Jambi gitu ya, determinan. Ini ada determinan. Nah, ini ada dua, Mbak. Kalau determinan nilai ekspor Pinang, artinya si ekspor Pinangnya menjadi variabel dependent. Ini variabel dependent. Tapi di sini terhadap pertumbuhan ekonomi juga variabel dependent gitu. Jadi ini dua-duanya variabel dependent. Gitu. Ini nanti bisa dipilih apakah determinan nilai ekspor. Nah, determinan itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekspor Pinang. Misalnya ada A, B, C, D gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri itu juga ada variabelnya sendiri. Nah, nanti silakan Mbak Rizka mau milih yang mana. Mau yang misalnya nilai Pinang, ekspor Pinang atau pertumbuhan ekonomi gitu. Seperti itu. Karena dua-duanya variabel dependent, variabel yang dipengaruhi. Dan itu dalam satu model ya hanya satu variabel dependentnya. Ini, dan saya tanya ini mengapanya sebenarnya? Ada apa dengan si Pinang itu di Jambi? Apakah menjadi misalnya eksportir nomor 1 gitu kan di sana? Kayak itu bisa masuk. Tapi kalau misalnya bukan yang terbanyak, bukan tersedikit, tidak begitu berdampak kepada perekonomian, kita nggak usah masuk ke sana. Artinya kan nggak ada masalah yang harus diteliti gitu. Gitu ya. Oke. Ya, Bu. Ini beras konsumsi, impor beras ya. Wah, impor beras sudah banyak. Bimbingan saya sudah banyak sekali mau ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4. Udah kakak alasannya baru-baru ini udah impor beras sudah banyak. Bahkan ada yang dalam waktu dekat impor, sebelum ini ada yang impor beras. Bimbingan saya ada 1, 2, 3, 4. Terus ada juga bimbingannya siapa itu juga 1, udah banyak. Tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan terhadap tingkat kriminalitas. Oke, nah nanti kalau yang ini menarik gitu ya. Menarik. Tapi pastikan kalau ini pertama adalah data, Mbak. Data ya. Ada datanya nggak, Mbak? Iya, Bu. Ada datanya. Oke, berarti kalau ini cari penelitian terdahulu, teorinya apa, bahwa kriminalitas itu dipengaruhi oleh apa? Apakah pendapatan dan sebagainya. Oke, cari penelitian terdahulu, cari datanya, dan ini lokasinya di mana? Di Indonesia? Atau di mana? Masih menyesuaikan datanya, Bu. Ada beberapa yang tidak ada di spesifik provinsinya, seperti itu. Oke, kayak silakan Mbak ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ini jarang masalahnya. Maksudnya belum banyak ya. Rafiki Falahi, Mas Rafiki ya ini. Udah hadir? Belum? Saya cek. Belum ada ya? Mas Rafikinya ada nih. Sarawat dulu ya. Danun Robi Rodia. Hadir? Mas apa Mbak? Oke. Oh, baik hadir. Oke ya. Mbak Danun. Anis dampak kenaikan upah minimum regional terhadap kesempatan kerja di Jawa Tengah. Ini kalau Jawa Tengah tuh banyak nih, udah banyak. Belanja modal juga Mbak. Belanja modal itu bimbingan saya tuh ada berapa yang tentang belanja modal itu. Pertanyaannya mengapa itu? Itu mengapa ini penting diteliti gitu. Sebentar ya. Mengapa diteliti gitu ya? Ada apa dengan kebijakan kenaikan upah minimum regional gitu ya? Mungkin bisa dicek misalnya upah minimum regional tertinggi itu di mana gitu. Bisa ya. Baru nanti ditentukan lokasinya. Kalau di Jawa Tengah kenaikan ya. Coba dicari dulu ya Mbak, datanya yang menyatakan bahwa mana sih provinsi, apakah Jawa Tengah itu tertinggi ininya apa namanya upahnya atau bukan gitu. Karena harus ada penyebab di sini misalnya begini, kesempatan kerjanya banyak, jumlah kerjanya banyak, upah minimumnya kecil kayak gitu kan.
Jadi kan ada ketidaksesuaian, atau bisa juga upah minimumnya itu tinggi tapi juga penyerapan tenaga kerjanya tinggi, itu sebenarnya secara enggak. Harusnya kalau upahnya tinggi, kesempatan permintaan terhadap tenaganya itu rendah gitu kan, seperti itu. Coba cari datanya, apakah Jawa Tengah masuk ke itu, adanya gap atau kesenjangan antara upah minimum gitu ya dengan kesempatan kerjanya, seperti itu Mbak. Itu ya Mbak Danun ya. Ini masih kuning karena saya ingin lihat mengapanya dulu, mengapa seperti itu. Belanja modal, belanja modal ya. Belanja modal juga sebenarnya udah beberapa, maksud saya juga banyak, tapi mungkin di daerahnya daerah mana saya nggak tahu. Ini sama ya, teori dan sebagainya. Oke. 15. Masih juga. Jadi Mas Danwa untuk mencari penelitian yang menarik itu ya mau nggak mau kita harus banyak baca sebenarnya apa yang sedang hits gitu, hype lah kalau anak-anak sekarang itu, yang sedang hype sekarang tuh apa gitu. Jadi jangan sampai meneliti sesuatu yang dalam tanda kutip itu sudah jadul gitu ya, kan sayang gitu, sama-sama susahnya, sama-sama susah, tapi meneliti sesuatu yang jadul, karena kadang sebagai penguji juga, ini udah banyak diteliti gitu, nothing's new gitu, seperti itu. Itu ya sebenarnya saya sebutkan. Baik, Mbak Dinda sudah hadir? Mbak Dinda, oke kita lihat dulu. Sudah, Bu. Oke. Mbak Dinda di sini fungsi lahan pertanian juga kan variabel jumlah. Ini menganalisis fungsi lahan. Nah, ini jumlah industri, jumlah ini Mbak Dinda terangkan ke saya yang tema 1, Mbak. Ini gimana? Tema 1. Itu nanti menganalisis alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Jawa Tengah, Bu. Variabelnya ya. Oh, berarti di sini bukan berarti kurang alih fungsinya nih. Analisis fungsi. Alih fungsi ya. Nah, alih fungsi lahan pertanian, oke, di sini nanti sama ininya mengapa dilakukan ini. Mbak bisa lihat dari perubahan dari misalnya tak sawah ke bukan sawah dan sebagainya. Mbak nanti pastikan dulu datanya ada ya. Datanya ada ya Mbak ya. Datanya Datanya pakai data panel, Bu. Ya? Pakai data panel. Udah ada ya datanya ya? Oke, nah kalau sudah ada Mbak, nanti cari teori dan penelitian terdahulu, pastikan secara teori variabel-variabelnya benar, gitu ya, seperti itu. Kemudian secara data juga betul. Kalau boleh nih kalau udah datanya coba olah dulu. Itu ya. Kalau yang sekunder itu seperti itu. Coba olah dulu. Kalau sudah yakin betul dan sebagainya, nanti setelah ini ya, nanti setelah mungkin minggu keberapa di datanya lengkap, silahkan diolah dulu. Bagus enggak? Karena pernah mahasiswa saya penelitian tentang alih fungsi lahan, tapi bukan di Jawa Tengah ya, di mana? Di Sleman kalau nggak salah, datanya nggak berbunyi. Nah, semoga aja kalau Jawa Tengah beda itu dengan yang di Sleman, seperti itu Mbak ya. Oke, masuk aja. Ini udah banyak ini tenaga kerja tuh, ini udah banyak ini juga udah banyak. Oke, kalau saya prefer yang ini ya Mbak, alih fungsi lahan ya. Milih alih fungsi lahan. Bahkan kalau ini mungkin saya merahkan aja biar nanti Mbak nggak bingung. Oke. Azrikal Akbar. Ya. Azrikal Akbar sebentar. Belum hadir berarti. Oke, belum hadir. Mbak Zanuarita ada? Ada ya? Ada, Mbak. Ada. Oke, ini kan nanya berapa orang? Tugas saya berarti nggak terlalu yang 38 ya. Ini sudah sampai ke nomor 16. Pengaruh sektor pariwisata terhadap peningkatan devisa negara ya, seperti ini. Silakan nanti dilihat sini ya. Mengapa, teori dan sebagainya. Harga saham ya, harga saham. Ada apa dengan harga saham di Indonesia ini? Kayaknya udah banyak nggak?
banyak. Ini pengaruh ya, pengaruh UMKM ini. Kalau ini mungkin saya data ya Mbak, datanya ada nggak data UMKM, terus jumlah tenaga kerjanya ya Mbak Zanuarita ya, sini ya. Ini mungkin harga saham saya merahkan aja, ini kayaknya udah banyak ini. Mungkin yang ini aja Mbak, sektor pariwisata ya. Apalagi dengan adanya Indonesia misalnya, tapi di data sih, ini kan terhadap gak usah peningkatan itu kan sudah menjurus ya ke ini aja, devisa negara aja. Tapi cek dulu datanya ada atau tidak. Ini sektor pariwisata terus devisanya ya. Ini cek silakan datanya ada nggak. Kemudian baru nanti cari datanya ada. Cari dulu teori dan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulunya seperti apa, variabelnya apa aja, cek datanya sebagainya itu ya, Mbak Zunarita ya. Oke, ini Mbak Doli, Lady Apisa. Iya, Bu. Oke, hadir ya. Maaf, Bu, itu kemarin salah ngelis. Cuman saya ada ngelis lagi. Ada masuk nggak ya, Bu? Oh ya, sebentar. Saya cari dia. Cari F. Mbak Lady. Cuma satu ya, Mbak? Gimana, Bu? Cuma satu. Gimana coba? Doli, coba. Mungkin beda ini ya. Doli ya. Nggak masuk ya, Bu? Belum masuk. Nah, nanti ini dulu ya, dikirim ulang ya Mbak ya, karena saya belum bisa ngasih komen ya. Sekarang bisa, Bu? Kayak ini jadi di chat aja ya, chat ya. Oh iya, baik Bu. Ya, oke, kita lewat dulu ya. Sekarang Mbak Intan Kumalasari hadir? Hadir, Bu. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani singkong. Nah, saya mungkin pertanyaan ini kenapa petani singkong ya Mbak? Ada apa dengan petani singkong gitu kan? Mengapa gitu ya? Mengapa di Sukadana ya? Apakah misalnya mereka menjadi Lampung ini ya? Oh ya, di sana termasuk produsen singkong kok ya? Nanti sebutkan kenapa Mbak memilih di sini, gitu ya. Apa namanya? Terus kesejahteraannya kenapa diteliti dan sebagainya. Ini datanya data ini berarti ya? Data apa? Primer. Data primer ya? Iya, Bu. Jadi kalau data primer saya nggak tanya data gitu ya. Kayak itu efektivitas kebijakan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan kecamatan. Efektivitas silakan mungkin di data nanti ya Mbak ini ya. Datanya ya silakan cari ya. Datanya bisa keluar apa enggak ini. Dan nanti mungkin boleh, Bu. Boleh? Iya. Oke. Berarti nanti cari penelitian terdahulu Mbak, bagaimana menghitung efektivitas ya. Karena setelah itu, oh ini efektif, terus kenapa? Nah itu dulu, kalau hanya menghitung efektivitas saya nanti, terus kalau efektif kenapa? Jadi agak ini sih Mbak, agak apa namanya, agak berhenti di situ. Nanti lihat penelitian terdahulu, terus apa namanya, dilanjutkan dengan apa gitu kan. Karena misalnya, oh ini efektif, titik. Nah udah, lanjutannya itu nanti yang kita nggak tahu gitu. Lihat nanti ya, siapa efektivitas dan efisiensi dan sebagainya. Itu nanti dicek lagi. Baik, Bu. Ini impor udah banyak, Mbak. Ini aja ya, dua ini ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mbak Hairina Putri Aryani. Iya, ada, Bu. UMR ya, UMR ya. Iya. UMR itu upah minimum itu kebijakan, Mbak. Kebijakan jadi ditentukan karena kalau kebijakan berarti bukan pasar gitu ya di situ ya. Seperti itu. Yang menentukan adalah perburuhan, kemudian pemerintah dan pengusaha itu. Jadi mungkin yang mempengaruhi lebih cenderung ke kekuatan-kekuatan yang ada di ini sih sebenarnya. Penyebab tinggi rendahnya angka harapan hidup ya. Ini berarti analisis. Kalau di sini apa namanya? Ini apa ya? Analisis misalnya angka harapan hidup tuh tidak ke ranah ekonomi sebenarnya karena kan dalam IPM itu ada pendapatan, kelayakan, ada pendidikan, ada kesehatan. Ini masuk ke kesehatan, Mbak. Lebih cenderung ke kesehatan ini. Ini lebih cenderung ke kesehatan nanti. Kualitas SDM. Mbak yang minat banget di ini ya, di Jogja ya? Kalau di Jawa Tengah itu juga bisa, Bu.
Oke, nah tergantung nanti sebenarnya ketika digeser ke Jawa Tengah ataupun ke Papua pun sebenarnya yang penting adalah itu mengapa dilakukan di situ. Ini pengaruh pendidikan, jumlah pengangguran. Ini dua ya, pengaruh pendidikan dengan kualitas. Nah, untuk kualitas SDM ini datanya apa, Mbak? Pakai IPM, Bu. Pakai IPM. Tapi pendidikan sudah masuk ke IPM, Mbak? Kalau yang tingkat pendidikannya diganti inflasi bisa, Bu. Nah, ini tergantung dari si teorinya nanti. Apa sih teori yang mempengaruhi IPM? Tapi sebenarnya tadi di bawah IPM di Jogja tuh sudah jenuh sih, Mbak, sebenarnya. Udah jenuh. Berarti kalau ganti di daerah lain bisa, Bu. Misalnya di Indonesia tapi diambil yang kalau enggak yang di Jawa gitu bisa, Bu. Nah, nanti tergantung dari ininya sih, masalahnya apa sih dengan gitu, seperti itu. Bisa aja misalnya kalau tadi apa tadi yang IPM juga ya? Oh, mana tadi IPM Mas siapa tadi ya? Saya mau. Ada tadi yang tentang IPM di Jogja juga. Terus saya minta untuk komparasi itu ya. IPM tertinggi, IPM terendah, seperti itu. Jadi nanti dilihat tapi pertanyaannya adalah nanti kembalinya ke sini nanti karena tugas kita selanjutnya adalah mengapanya itu akan harus ditanyakan. Kenapa harus IPM gitu kan? Seperti itu. Atau bisa lihat dulu IPM di Jawa dengan luar Jawa. Jadi analisis misalnya determinan IPM misalnya komparasi IPM Jawa dan luar Jawa. Nah, misalnya seperti itu juga bisa. Gitu ya. Oh iya, Bu. Kayak gitu. Jangan di iya gitu. Oke, kemudian Muhammad Purnama Aji hadir. Ini ada dua. Iya, Oke. Bu, yang bawah, Yang mana? Bu. Yang bawah ya? Oke. Iya, Bu. Malah hilang. Maaf ya, saya nggak suka longgar HP mas saya. Nah, ini Mas Muhammad, yang Mbak Hoiruriza itu belum tadi ya? Hadir nggak nih? Ada, Bu. Oh ini Mas toh? Oh sorry sorry. Tadi karena Mas Muhammad di atas, jadi Mas Muhammad dulu bentar ya. NTT sebagai alat tukar NTT sebagai nilai tukar petani nih Mas. Iya Bu, maaf Bu, salah ketik. Nilai tukar petani, malah Jantan sawit di Desa Bakti. Nilai tukar petani ada nilai tukar petani kelapa sawit Mas yang ini? Hitung sendiri Bu. Wah, hitung sendiri nih. Saya ini dulu aja ya. Ini untuk yang JOB gini di ini ya. Udah banyak ya. Oke. Nilai tukar petani. Mas kalau misalnya nggak usah ngitung sendiri kan datanya ada nih. Iya Bu. Datanya ada. Datanya kan ada. Nah mungkin tinggal menentukan mengapanya nilai tukar petani di daerah. Tidak harus di Muara Jambi sih Mbak sebenarnya Mas. Tapi bisa di Indonesia juga. Primer, Bu. Kenapa? Rencananya data primer ini Bu. Gimana? Rencananya menggunakan data primer Bu. Oke, alat ukur. Nah, NTP ketika disebut sebagai alat ukur kesejahteraan, nah itu harus ada rujukannya apa? Siapa yang menyatakan gitu kan? Apakah kalau NTP-nya tinggi, maka kesejahteraannya tinggi? Karena alat ukur kesejahteraan itu udah ada, Mas, dari BPS. Jadi alat ukur kesejahteraan ada kuesionernya itu, kesejahteraan itu ada dari BPS, ini. Udah gitu. Aduh, sebenarnya ini udah mau mati nih. Ini bentar. Ini yuk, malah nih kayaknya. Kan jual ikan. Itu kan. Ini kan?
Kayaknya deh, biar nggak putus-putus. Nah, terserah nanti. Tapi kalau Mas panggilannya Mas Aji, Iya, Bu. udah dapat penelitian terdahulu, tapi pastikan penelitian terdahulunya ya Mas dan Mbak dari jurnal, kalau bisa jurnalnya sudah terindeks Sinta ya. Sinta 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya mau ini nanti lebih diperdalam, kenapa petani kelapa sawit, kenapa petani sawit, dan mengapa di desa bakti gitu ya Mas ya. Nanti terus Baik. dicarikan ininya. Oke, ke atas. Mas Hoirul Reza. Iya, Bu. Untuk ini alasannya kenapa? Saya mau ini Bu, melihat pengaruh IPM ekspor impor dan PDRB di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali itu. Oke. Nah kan seperti kemarin pertumbuhan ekonomi kan sudah jenuh ya. Sudah jenuh berarti ini harus ada suatu hal yang betul-betul kuat ya, ini yang betul-betul kuat ini. Ini saya kuningkan karena butuh alasan yang sangat kuat untuk masuk ke sini ya. Oke, FDI, foreign direct investment, ya kan, tapi cari sesuatu yang menarik Mas. Misalnya, kalau dulu saya kan juga S2-nya tentang FDI, tentang foreign direct investment, tapi waktu itu adalah tentang integrasi ekonomi ASEAN ya, AFTA waktu ASEAN Free Trade Area. Mungkin Mas bisa memasukkannya ini tentang apa namanya, bisa masyarakat ekonomi Eropa, masyarakat ekonomi ASEAN, terus beberapa negara dan sebagainya. Cari teori penelitian terdahulunya di sini, FDI di sini, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya seperti yang pernah kemarin saya perlihatkan itu, bisa juga datanya tidak hanya di Indonesia Mas misalnya, tapi di beberapa negara. Data di ASEAN kali berapa panel, terus nanti dilihat ada perbedaan ini nggak, ada perbedaan perilaku atau performa dari negara-negara itu, yang nanti bisa dilihat apakah menggunakan fixed effect atau random effect-nya gitu. Tapi silahkan nanti dilihat ya Mas, ini ya Mas Reza ya. Yo. Kalau yang ini udah banyak, saya tak blok merah ini, banyak sekali ya. Oke. Mbak Dian Islamiati ada ya? Oke, pengaruh kemiskinan, pengaruhan terhadap, ini juga udah banyak ini Mbak, pertumbuhan ekonomi ya. Ini udah banyak. Sebentar. Tadi udah banyak ini. Saya takutnya nanti di blok sama ini, sama apa? Sama pembimbing nanti. Pertumbuhan ekonomi. Kalau tetap mau pun nanti harus ada yang kuat itu pertumbuhan ekonomi. Kalau kemiskinan, pengangguran, itu sesuatu yang udah biasa banget ya. Kalau bisa ini nggak diambil ya, kalau bisa ya. Masa ini kuning aja. Kecuali kalau yang importnya mah udah banyak. Ini juga udah banyak sih Mbak. Saya takutnya di apa namanya, ditolak oleh pembimbing nanti. Nah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, ini bolak-balik aja ya. Ini pertumbuhan, pengangguran, kemiskinan seperti itu. Ini harus dicek dulu. Mana telur, mana ayam. Seperti itu. Teorinya dulu Mbak, nanti di sini ya. Tingkat kemiskinan karena sudah di ini juga kemiskinan itu. Mungkin cari variabel yang berbeda. Variabel yang berbeda yang mempengaruhi kemiskinan. Misalnya apa? Silakan cari isunya apa sih kemiskinan itu misalnya. Itu ya. Kan udah banyak isu juga agak speechless kalau di sini. Apa yang beda dengan kalau misalnya pertumbuhan ekonomi udah banyak, pengangguran udah banyak, seperti itu. Coba misalnya kalau dibalik, kalau misalnya boleh, misalnya analisis ini pengaruh kemiskinan terhadap kualitas lingkungan hidup misalnya,
Apakah karena kemiskinannya tinggi, terus orang itu tidak care? Nah, itu juga mungkin ini. Jadi ke ini. Itu kan datanya ada, pertumbuhan ekonomi per provinsi ada, kualitas lingkungan hidup juga ada, Mbak. Kalau misalnya seperti itu kan menjadi hal yang berbeda ya. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi, pengangguran itu udah banyak sih. Seperti misalnya terhadap lingkungan hidup. Gimana? Putus-putus. Kemiskinan terhadap lingkungan hidup gitu variabelnya. Kemiskinan terhadap lingkungan. Tapi nanti dicek dulu apakah secara teori memang ada nggak gitu ya. Cek teorinya dulu ya. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah yang pinggir-pinggir sungai yang kumuh itu kan daerah miskin tuh Mbak. Dan di sana kumuh gitu. Oke, seperti itu. Analisis tingkat kebutuhan modal. Ini berarti kalau tingkat kebutuhan itu kemungkinan datanya primer. Nah, kemungkinan bisa nggak dapat data se-Indonesia loh UMKM-nya? Kalau misalnya Indonesia itu diganti Purworejo itu. Benar. Nggak ini suaranya putus-putus. Kalau semisal yang di Indonesia itu diganti sama Kabupaten Purworejo bisa. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di Purworejo? Ada apa dengan di Purworejo? Gitu sih. Mengapa atau ada apa? Ada apa dengan Purworejo? Itu harus nanti karena akan ditanya itu. Kemungkinan besar akan ditanya. Ada masalah apakah dengan UMKM di Purworejo? Purworejo. Gitu ya. Seperti itu. Iya. Oke. Ini kalau ke lingkungan mungkin saya akan hijaukan di sini. Nah, untuk yang ini saya akan kuningkan karena mungkin datanya yang nanti akan ini. Itu ya, Mbak Dian ya. Baik. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Mas Aco ya ada ya? Ada Bu. Oke, saya dulu. Potensi pembayaran utang, ya potensi. Ini berarti ini datanya apa nanti Mas? Deskriptif atau apa? Enggak Bu, nanti itu variabelnya tentang ada penerimaan pajak dan juga itu Bu, ekspor ya. Oke. Ya. Berarti di sini analisis apa ya? Pembayaran ya? Potensi, saya nggak tahu potensinya nih yang mungkin jadi masalah. Dan kalau saya sih mungkin bisa apa namanya ininya dulu ya Mas Ari ya. Kalau mengapanya selalu udah oke, mengapanya oke, tapi teorinya seperti apa sih? Teori tentang pembayaran utang luar negeri itu apa aja yang mempengaruhi ya? Seperti itu ya. Ekspor ya, pajak ya. Pajak ekspor nanti dicek dulu ya, dan kemudian setelah itu nanti ke data ya Mas Aco ya. Baik Bu. Sebenarnya seberapa kuat sih kita tuh nanti selain data regresi juga Mas Aco bisa meneliti sebenarnya kemampuan kita untuk bayar utang tuh seberapa besar gitu. Jangan-jangan sebenarnya iya, maksud saya kayak gitu. Bayar, ya? Maksud saya kayak gitu kan. Gitu, oke. Nilai ekonomi sumber daya perikanan tangkap di mana ini di Indonesia? Itu maksudnya di daerah saya Bu, Kabupaten Majene. Majene ya? Iya Bu. Nilai ekonomi, oke. Silakan juga sih. Majene tapi sama tadi mengapa kok diteliti masalahnya apa di sana gitu ya? Kemudian yang ini kualitas ekonomi dan pengembangan lingkungan. Nah, yang ini apa nih Mas? Saya belum paham nih. Itu kan yang serius Bu, maksudnya itu pemanfaatan ekonomi lingkungan Bu, dan untuk ekonomi lingkungan perkebunan. Perkebunan ya? Wah, saya belum paham nih. Aja ya. Silakan yang dua ini ya nanti ya. Baik Bu, terima kasih. Silakan pilih ya. Oke. Mbak Kesita Lailintang ada? Ada Bu. Oke. Analisis kinerja ekspor kakao. Pendekatan. Sama ini Mbak. Ini kakaonya kenapa? Saya dulu tahun 90 itu langsung diblok oleh pembimbing saya, nggak boleh ini. Udah banyak katanya.
Saya kuningkan aja, saya kuningkan. Tapi kalau boleh saya ini nggak usah dipilih aja. Karena kalau kinerja ekspor kayak gitu sudah banyak. Tapi datanya udah ada nih Mbak. Udah Bu, 30 tahun dari 1989 Oke, berarti nanti sampai dinilainya di mengapa, ya. Mengapanya menjadi penting, gitu ya. Saya kuningkan. Oke, pengaruh pembiayaan beberapa berisma terhadap pendapatan BMT. Karangmojo. di Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Ini jauh banget. Ada apa dengan ini? Sama ini. Mengapa? Dan hanya satu ya. Hanya satu ini ya. Satu apa? Satu BMT ya. Iya. Nanti saya kuningkan. Oke, nah yang ini pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Nah ini juga sama. Kenapa? Dan ini kan indeks pembangunan manusia. Ada apa dengan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur ya? Kalimantan ada apa gitu? Nanti terus dijelaskan karena ya seperti saya sebutkan bahwa harus ada sesuatu yang melandasi penelitian kita di suatu daerah gitu ya, seperti itu. Monggo, tapi ini saya masih kuning semua. Silakan nanti Mbak diperkuat aja. Tapi kalau untuk yang ini kayaknya prefer kayaknya enggak ya pembiayaan. Kecuali kalau misalnya terhadap pendapatan toh. Nah, pertanyaannya adalah mau ngeluarin datanya pendapatan BMT ini nanti. Ini kecenderungan nanti di data itu nanti. Yang ini di data. Yang ini kalau mengapa, ini juga mengapa. Itu ya. Nanti tinggal yang mau yang ini saya hijaukan aja yang ini. Tapi dengan mengapanya harus kuat Mbak. Kalau nggak kuat nanti ini. Nanti kayak bimbingan saya waktu bimbingan dulu langsung coret. Saya tentang dulu tuh tentang apa ya? Tentang karet langsung dicoret. Nah, berarti Mbak harus mengerti kenapa sih kakao itu penting gitu. Apakah menjadi komoditas ekspor yang melonjak tajam gitu, menjadi salah satu andalan Indonesia dan sebagainya kayak gitu ya. Oke. Mungkin nggak usah kinerjanya. Kalau kinerja itu kan ada ukurannya sendiri, ekspor aja. Analisis kinerja. Ini berarti isinya nanti apa? Variabel-variabelnya apa aja? Ada jumlah produksi, ada harga sama nilai tukar, Bu. Nilai tukar. Oh, berarti determinan ya. Itu ya. Oke, baik. Sekarang Mbak Reni ada? Hadir, Bu. Penerapan ARD dalam stabilitas PDRB ya. Apakah ada masalah dengan PDRB tidak stabil di ini? Nanti dicarikan ininya ya Mbak, dicarikan apa? Alasannya ya, kenapa kok meneliti ini ya? Iya Bu. Oke, kontribusi ini kayaknya banyak sih kalau ini. Ini juga banyak nih kayaknya, ini termasuk udah banyak. Lebih baik tidak aja. Mungkin bisa di sini. Tapi ininya dulu Mbak, ini mengapanya itu loh. Kenapa ini menjadi penting untuk diteliti gitu ya, seperti itu. Kalau sektor pariwisata itu PAD di Bali itu udah banyak karena dia menjadi salah satu daerah wisata ya, seperti itu. Itu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, ini di Jawa Barat juga udah banyak ini. Coba yang hijau aja. Baik. Mbak Diva? Saya Bu. Hadir Mbak Diva? Hadir. Sebenarnya nggak lanjut tuh. Gitu. 20, 21, 22, 23, 24. Langsung ketiga ya. Nanti numbering. Ya udah nanti aja. Oke. Mbak Diva ada? Ada Bu. Oke, jumlah pengusaha kena pajak dengan pajak pertambahan nilai. Ini kayaknya Y sama dengan seperti TR sama PKLIKI itu loh. Jadi kalau jumlahnya naik, maka penerimaan pajaknya naik, Mbak. Kalau ini nanti bentuknya identitas ini, Mbak. Identitas nggak bisa diteliti, gitu ya.
Ya kayak TR sama PK. Kalau jumlah pajaknya sekian, terus orangnya nambah, orang kali pajak ya penerimanya akan tambah nanti. Ini juga udah banyak, Mbak. Terus saya bilang tadi ya impor. Oh, ini udah juga Mbak. Wah, ini Mbak harus ini keras nih. Karena ini udah diteliti oleh beberapa mahasiswa. Kakak kelas Anda ini sudah di pedestrian berpendapat sudah ada sekitar 2 apa 3 apa 4 orang ini penelitian ini. Gitu ya. Impor beras juga ada. Tadi mungkin impornya ini mungkin Mbak, impornya yang diganti. Impor pangan itu sudah ada, impor pangan sudah ada. Mungkin bisa diimpor tadi dengan Mbak siapa tuh? Berasnya aja diganti karena kalau beras tadi udah ada beberapa orang yang meneliti ini. Nanti malah bingung tambahannya. Bisa diganti misalnya apakah impor garam, tapi cek datanya atau impor gula nih, gula juga impor kita. Seperti itu ya. Nah, nanti cari tidak harus dengan harga dan inflasi. Carinya di sini. Nah, di teorinya apa? Kemudian dilihat variabel-variabelnya terdiri dari apa aja. Gitu ya, Mbak ya? Mbak, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kemudian Mbak Farida. Mbak Farida ada ya? Hadir, Bu. Pengaruh inflasi terhadap IPM. Inflasi dengan IPM kayak jauh deh, Mbak. Ini cara teorinya nih yang kalau yang saya lihat. Apa teorinya gitu? Ini teorinya kalau saya lihat sih agak lemah ini. Inflasi terhadap indeks pembangunan manusia gitu ya. Kalau dicari-cari sih bisa, tapi apakah ada teori IPM dipengaruhi inflasi? Biasanya IPM itu kan mungkin terhadap dari sisi pendapatan dan sebagainya, infrastruktur segala macam. Kalau inflasi saya nggak yakin ini inflasi itu. Coba kalau diteliti sih bisa, tapi apakah memang itu gitu teorinya? Oke. PDB tingkat pengangguran. Coba kalau misalnya urbanisasi Mbak, bukan PDRB, ini udah banyak kalau kayak gini udah banyak nih. Misalnya migrasi misalnya. Apakah orang-orang yang migrasi ke Jakarta itu mempengaruhi pengangguran di Jakarta? Nah, ini nanti cek data. Saya pernah lihat ada datanya tuh. Coba dicek ya Mbak ya, datanya ya. Baik, Oh, Bu. ini nanti isunya ada di data. Itu. Tapi secara isu itu udah masuk karena kan selama ini apalagi kalau disebut habis lebaran mereka datang gitu kan. Nah, apakah mempengaruhi pengangguran di Jakarta adanya migrasi atau urbanisasi gitu kan? Urbanisasi. Nanti cek datanya. Oke. Jarinya dibanding Kuala Kayu Jati. Ini terhadap apa Mbak efek kenaikannya? Itu masih bingung sih, Bu. Soalnya kan di daerah saya itu lagi marak itu loh, Bu, yang kayu bajaringan itu lebih tinggi. Peningkatannya itu kayak apa ya? Penjualannya itu lebih tinggi dibanding kayu jati kayak gitu. Gitu ya. Berarti pakai data primer. Data primer ya. Terhadap berarti efek kenaikan penjualan kayu bajaringan terhadap kualitas atau apa? Kualitas atau pendapatan petani itu pengusaha ini. Ini kan berarti ada pendapatan yang terpengaruh itu apa? Pendapatannya atau kualitasnya? Pendapatan pedagangnya atau pengusahanya? Gimana? Kan kalau misalnya pakai baju bajaringan bisa ya. Terus dulu kan pakai kayu, sekarang pakai bajaringan gitu kan. Terus yang terdampak siapa yang terdampak kira-kira? Pengusahanya. Ya, Oke, pendapatannya yang pengusaha kan lebih beda gitu. Ya. Berbeda kan, berarti kan di pendapatan. Tapi kalau saya mungkin coba ke sini ya, ini saya kuningkan aja Mbak ya. Oh iya Bu. Kuning, tapi kuning itu artinya silakan aja, ya boleh maju tapi agak siap-siap untuk berhenti gitu kalau nanti datanya nggak ada gitu, datanya atau teorinya nggak ada ya, seperti itu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Bentar ya. Oke, sekarang Mbak Cika Cynthia, ada? Ada, Bu. Baik, pengaruh pemahaman investasi. Oke, ini berarti ini pengaruh pemahaman investasi, modal minimal, dan motivasi. Minat masuk investasi ya. Mungkin saya sudah minat investasi. Mungkin gini ya Mbak ya. Ya. Baik, Bu. Oke, nanti silakan. Kemarin ada teman ada yang kelas sebelumnya kayaknya itu ada juga yang apa namanya, ada juga yang penelitian tentang ini, tapi kayaknya milenial gitu, seperti itu ya. Saya juga tuh, Iya, Bu. oh kan ini masuk ke EP, apa masuk ke manajemen, atau tapi ada teori portofolio ya. Oke. Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset terhadap kalau saya ini pertama datanya bisa keluar apa enggak, itu ya. Di data ini, isunya di data Mbak ya. Apakah bisa keluar data dari manajemen aset itu ukurannya apa, optimalisasi juga apa, berarti kan pemanfaatan aset nanti dilihat ini, cari teorinya dan cek datanya ada nggak, asetnya berapa, terus optimalisasi itu seperti apa, ya Mbak ya, di sini ya. Baik, Bu. Udah banyak nih, ini udah banyak nih, banyak kalau JUB tingkat terus banyak sekali ini, dari zaman saya udah banyak ini, gitu ya. Dan ada 2 sama ini. Oke. Mas Baik, terima Ibnu, kasih, Bu. ya, sama-sama Mbak. Ibnu Hanafi? Ada, Bu. Oke. Ini harus sabar-sabar, yang lain bisa sambil rebahan ya. Sambil rebahan. Tuh, malah. Ih, sebentar ya Mas Mbak, saya nggak suka kalau ini rapi tuh, nggak suka. Ini dikecilin aja. Bentar ya.